Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku kembali buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kajian kali ini adalah dengan datangnya bulan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita umat Islam banyak memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun di samping kita memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, tentunya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah contoh yang sempurna, manusia yang sempurna, yang mana untuk dicontoh bagi seluruh manusia. Jadi bila kita ingin dikatakan golongan Kanjeng Nabi Muhammad, yakni kaumnya Nabi Muhammad, pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, kita jangan terlena hanya di dalam peringatan yang dohiriah saja. Akan tetapi kita mencoba memperingati hakikat Muhammad yang ada pada masing-masing diri manusia, agar menjadi seperti contohnya Muhammad Rasulullah. Karena selama ini kita tidak mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad. Kita hanya mengaku-ngaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kita tidak mencontoh sebagai layaknya yang dicontoh. Terutama babagan keimanannya. Kalau syariatnya memang kita sudah mencontoh, akan tetapi imannya, takwanya masih jauh menyimpang seperti contoh yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu datangnya bulan peringatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kaji bagaimana hakikat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad yang ada di dalam diri. Kalau peringatan Kanjeng Nabi Muhammad secara dohiriah, Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, yakni peringatannya ya ada di luar, ya ada di syariatnya. Akan tetapi hakikatnya memperingati Muhammad Rasulullah yang ada pada tiap-tiap diri manusia adalah masuk ke dalam dirinya. Ada apakah di dalam diri kita masing-masing selama ini?
Alhamdulillahirabbil alamin, dengan barokahnya bulan Maulid Nabi ini semoga kita dimudahkan untuk memahami Maulid Nabi yang ada pada tiap-tiap diri manusia kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga Allah menunjuki kita semua untuk mengaplikasikan peringatan Maulid Nabi ke dalam dada kita, yakni memperingati asal-usul kelahiran diri kita masing-masing ke dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan membacakan di dalam surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Inna Allah kana aliman hakima. Artinya, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya ayyuhan nabi. Di sini bila diartikan secara syariatnya, ya ayat ini untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syariatnya, secara zahiriyahnya, secara Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah yang ada di Madinah. Akan tetapi bila diartikan secara mendalam, bila diartikan secara mutasyabihat, makna yang terkandung di dalamnya, bahwa sebenarnya ya ayyuhan nabi itu siapa? Ya ayyuhan nabi itu adalah bagi manusia yang mengikuti jejak-jejaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara dohiriyah dan batiniyahnya. Itulah yang dikatakan ya ayyuhan nabi, yakni apa? Manusia yang sudah diutus oleh Allah, manusia yang sudah bebas dari utusan-utusan hawa nafsunya di hatinya, bagi manusia yang sudah memutuskan hubungan dengan iblis dan syaitan yang ada di hatinya. Contoh, selama ini kan kita tidak merasa bahwa kita semua, kita manusia dihidupi oleh Allah. Kita selama ini tidak merasa bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Secara nyatanya selama ini kita hanya berangan-angan saja bahwa diriku adalah ciptaan Allah. Namun pada hakikat praktek aplikasi di dalam hati kita, kita bukan ciptaan Allah. Kita bukan dihidupi oleh Allah.
kita tidak dikuasai oleh Allah di dalam praktek dan aplikasi kehidupan kita sehari-hari selama ini. Betul tidak? Nah, itu tandanya kita selama ini tidak menyadari bahwa sesungguhnya diri, hidup dan badan ini, badan diciptakan oleh Allah dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini dan sampai nanti dikembalikan kepada tanah lagi. Selama ini kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita ini ciptaan Allah di hati. Sesungguhnya selama ini kita dihidupi oleh Allah di hati kita. Sesungguhnya kita selama ini dikuasai oleh Allah di hati kita. Akan tetapi di hati kita tidak merasa sebagai ciptaan Allah. Apalagi kita merasa diutus oleh Allah. Apalagi kita merasa dikuasai oleh Allah. Kita selama ini tidak menyadari itu. Karena apa? Karena iblis dan setan telah menyesatkan kita ke lembah neraka. Jadi seolah-olah semua perbuatan kita ini, seolah-olah seluruh aktivitas kita ini, baik sholat, baik ibadah, baik sholawatan, baik zikiran, baik apapun yang kita lakukan selama ini, seolah-olah kita diutus oleh iblis dan setan, melewati hawa nafsu kita sendiri selama ini. Inilah buktinya bahwa kita selama ini telah menyimpang jauh dari ajaran, dari jejak junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada keterangan seperti ini? Yang mana keterangan seperti ini sangat amatlah langka di luaran sana. Karena pada umumnya keterangan babakan tentang peringatan Maulid Nabi yang ada hanya cerita-cerita dohiriyah saja selama ini. Sedang babakan batiniah Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah diungkap. Sehingga kita selama ini kesulitan mengikuti jejak-jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hati. Maka dari itu sadarlah wahai manusia. Jadi ya ayyuhan nabi, sesungguhnya hakikatnya artinya ini, di balik arti nabi ini, ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia. Pada hakikatnya kan seluruh manusia itu dicipta oleh Allah. Pada hakikatnya manusia itu kan dihidupi oleh Allah. Pada hakikatnya seluruh manusia itu kan dikuasai oleh Allah. Pada hakikatnya seluruh manusia itu adalah diutus oleh Allah, dipergerakkan oleh Allah, diaktivitaskan oleh Allah, di sana kemarikan oleh Allah, diduduk berdirikan oleh Allah. Tapi kita selama ini
tidak rela dan tidak ridho di hati kita bahwa semua apa yang kita kerjakan itu kerjaannya Allah. Inilah kesesatan, bukti-bukti kesesatan hati kita selama ini kepada Allah. Bukti-bukti kemunafikan hati kita selama ini kepada Allah. Karena apa? Karena selama ini tidak ada yang mengingatkan babagan ini. Karena yang selalu didengung-dengungkan selama ini yang kita tahu kan babagan syariatnya, babagan dohirianya, maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada nabi yang dohir dan ada pula nabi yang batin. Tapi selama ini kita tidak menyadarinya. Karena apa? Karena pandangan kita, karena fokus kita hanya menyembah yang dohir, hanya menyembah syariat saja. Maka dari itu hati kita tidak akan pernah rela dan ridho bila diri kita sebenarnya adalah utusan Allah, nabi-nabi Allah. Ini secara hakikatnya. Jika Anda sudah tahu hakikatnya begini, jangan coba-coba Anda mengaku-ngaku jadi nabi. Karena tiada nabi lagi kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibabakan syariatnya, dibabakan zahiriyahnya. Namun yang dibahas ini babakan keadaan hati. Karena seluruh manusia wajib mengikuti jejak-jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ingin selamat di dunia dan di akhirat. Mari kita lanjutkan. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maksudnya yang dimaksud, jangan mengikuti orang-orang kafir. Jika diartikan dalam sudut pandang syariatnya, kafir-kafir yang syariat, kafir-kafir yang secara dohiriyah. Jadi kafir itu ada yang dohir pun juga ada yang batin. Jadi untuk pembahasan kafir dohir dan kafir batin kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.